Tak lama tercium bau anyir, aroma yang dulu pernah akrab di indera penciumanku saat aku masih peka dengan hal-hal semacam itu. Dalam hati aku berkata, setelah ini pasti akan muncul penampakan. Dan benar dugaanku, di depan mata mulai terlihat asap tipis yang lambat laun membentuk siluet sosok wanita. Setelah ku perhatikan, sosok wanita tersebut memiliki wajah yang seram, dengan rambut acak-acakan dan tulang leher seperti patah. Dalam hatiku berkata, oh ini pasti arwah gentayangan korban gantung diri yang diceritakan oleh Pak Iwan tadi siang kepada suamiku. Oke, balik lagi di Misteri bersama saya Rati. Dan saya Dodi. Saya Benny. Saya Pendi. Hari ini ada yang cuti satu gantian. Ya, kalau kemarin ini ya Kalimantan ya. Ya. Yang kakeknya. Jadi kali ini gantian Mas Lintar yang cuti. Ya. Hari ini temanya apa Mas Jenny? Hari ini temanya sebenarnya apa ya? Mungkin banyak dialami orang ya. Tapi kalau kita bahas mungkin akan jadi lebih seru karena kita juga menerima email dari viewer kita. Nah, emailnya tentang arwah penasaran. Kira-kira nanti kita akan bahas ya, tapi kita baca dulu ya ceritanya. Ini dia. Jadi begini anak-anak. Okay. Serius. Ya. Misterius. Saat si Ibu Ratu bicara kita diam ya. Oke. Kalau saya lagi. Kita baca ya. udah siapkan. Serius. Yuk. Ini kita baca yuk. Perkenalkan, namaku Dita. Lu kan bukan Dita ya? Perkenalkan, namaku Dita. Mungkin ada di antara kalian yang juga pernah mengalami hal seperti yang kualami ini. Di mana aku menyebutkan arwah penasaran yang dulu sering mengganggu kehidupanku saat awal-awal pernikahan. Saat awal menikah, kami memang belum memiliki banyak uang. Itu sebabnya aku memutuskan untuk menumpang tinggal di rumah mertua, orang tua suamiku. Kami berdua memang bekerja, tapi karena aku masih terhitung sebagai karyawan baru, jadinya gajiku masih terhitung kecil. Sedangkan suamiku hanya sebagai seorang freelance fotografer. Jangan pada tidur ya, didongin. Bu. Kami hanya tinggal 2 bulan saja di rumah orang tua suamiku. Karena di rumah tersebut aku sering mendapatkan gangguan-gangguan yang tak wajar. Jadi gitu mas. Memang aku terbilang cukup peka dan sensitif untuk hal-hal semacam ini. Waktu kecil aku bahkan sering melihat penampakan makhluk tak kasat mata. Tapi hal itu sudah lama tidak terjadi. Sejak SMP aku sudah tak pernah lagi sama sekali melihat hal giap semacam itu. Tapi entah kenapa sejak menikah kemampuan itu justru kembali. Terus terang aku merasa terganggu. Tapi apalah daya, aku juga sudah berusaha untuk menutup kemampuanku itu. Berarti dia menolak ya. Baik secara sugesti maupun dengan bantuan orang pintar. Semuanya belum membuahkan hasil. Hingga suatu ketika aku berada pada titik ketakutanku karena sering mendapatkan gangguan giap di rumah mertua. Lanjut ya. Aku bilang sama suamiku, kalau aku kepingin pindah rumah, mau kos atau ngontrak ataupun sewa tak jadi soal bagiku, asal segera pindah dari rumah mertua. Tapi saat itu suamiku belum punya cukup uang. Dia menjanjikan waktu 2 bulan lagi untuk mengusahakan keinginanku ini. Setelah 2 bulan, suamiku membawa kabar gembira untukku. Katanya saudara dari temannya punya rumah yang tidak digunakan. Istimewanya lagi, saudara teman suamiku ini mengizinkan kami untuk tinggal di rumah itu dengan biaya yang sangat murah sekali. Dari fotonya rumah itu tergolong cukup bagus dan masih terawat. Tapi yang jadi pikiranku kenapa bisa semurah itu? Dinampilkan fotonya ada itu ya? Ada? Ada. Betul saja. Sampai mana tadi ya? Foto. Foto rumah.
Suamiku menyempatkan survei ke sana. Seminggu kemudian kami pun memutuskan untuk pindah ke rumah itu. Saat itu kami belum dikaruniai anak, sehingga cukup mudah dan tidak terlalu repot saat proses pindahan. Apalagi kami hanya punya perabot yang masih sekedarnya saja. Anehnya saat proses pindah, tetangga kanan kiri selalu menanyakan hal yang sama kepada kami. Yang paling banyak sering ditanyakan adalah, yakin kalian mau tinggal di sini? Memang berapa lama kalian betah tinggal di sini? Awalnya kami menganggap pertanyaan itu hanya salam perkenalan belaka, sebagai ungkapan iseng orang lama kepada orang baru. Kami cuek saja. Toh saat itu tak merasakan sesuatu yang janggal. Terhitung seminggu tinggal di rumah itu, tidak merasakan yang aneh. Tapi lambat laun aku mulai merasakan sesuatu yang kuanggap aneh. Wah, lah ini mulai nih. Suamiku saat itu sedang mendapatkan proyek yang cukup besar, jadi dia selalu pulang larut malam karena harus mengedit video di rumah temannya. Ya selama ini saat mengerjakan pekerjaannya, suamiku selalu numpang di rumah temannya yang punya PC cukup mumpuni. Maklum kami belum punya cukup biaya untuk bisa membeli perangkat yang bagus. Mbaknya ini kok sambil curhat ya? Ini jual tolongan. Temannya itu Nyambi. pulalah yang mengajak suamiku untuk bergabung dengan proyek pekerjaan yang saat itu mereka kerjakan bersama. Rumah yang kami tinggali bisa dibilang berukuran sedang, tidak besar, tidak kecil, namun cukup untuk menampung kami berdua. Ada ruang tamu, 2 kamar tidur. Wah, lah kok kompleks banget, curhat beneran ini. Selebihnya ada tembok pembatas yang membatasi antara wilayah rumah kami dan rumah tetangga. Kami hanya memungkinkan 1 kamar saja untuk tidur kami berdua. Yang lainnya dibiarkan saja. Sehari-hari kamar belakang itu hanya untuk menyimpan barang-barang yang belum kami perlukan, seperti gudang. Suatu malam saat suamiku pulang kerja, belum pulang kerja maksudnya, aku berada di dalam kamar. Saat itu aku belum tidur karena belum merasa mengantuk. Karena bosan nonton TV, aku putuskan membaca novel kesukaanku yang memang dari 2 hari belum sempat aku selesaikan. Itu mbaknya curhat terus sih. Sayup-sayup kedengaran dari kamar belakang ada yang memanggil namaku. Rini, sini gitu. Duh, tadi bilangnya Dita, kok sekarang Rini ya? Aku kaget. Ku fokuskan pendengaranku untuk lebih memastikan apakah suara itu hanya halusinasiku saja ataukah memang ada yang memanggil. Setelah beberapa menit ternyata tak ada suara apa-apa lagi. Aku pun melanjutkan membaca novel. Tapi ternyata suara itu kembali terdengar. Aku tersentak kaget dan coba berhenti dari aktivitasku. Kupasang telinga lebar-lebar, ternyata memang benar ada suara itu. Dari suaranya aku bisa menerka bahwa itu adalah suara wanita. Suaranya lirih, agak serak, namun jelas terdengar memanggil namaku. Rini sini. Perasaanku jadi tak menentu antara takut dan penasaran. Kulihat jam dinding sudah menunjukkan jam 1 malam. Suamiku belum pulang juga. Kulempar buku novelku dan aku pun memutuskan untuk langsung tidur di bawah selimut. Pagi harinya sebelum berangkat kerja, ku ceritakan peristiwa semalam kepada suamiku. Seperti yang sudah kuduga, dia nggak percaya. Dia hanya bilang sudah sana kerja, nanti kamar belakang aku yang beresin. Paling-paling ada tikus. Hari itu suamiku memang sedang nggak ada kerjaan. Proyeknya bersama temannya sedang break. Setelah kerja, selepas maghrib, aku sampai di rumah. Suamiku sudah menungguku. Seakan ada sesuatu yang ingin segera dia sampaikan. Dia cerita tentang pengalamannya membersihkan kamar belakang. Sebenarnya tidak ada kejadian yang aneh saat dia beres-beres. Yang aneh adalah cerita Pak Iwan tetangga sebelah. Siang hari itu suamiku memang bertemu dengan Pak Iwan tetangga sebelah saat akan membuang barang-barang dari kamar belakang yang tak terpakai. Singkat cerita, Pak Iwan bilang kepada suamiku bahwa di rumah yang kami tinggali itu ada arwah penasaran. Sudah beberapa kali rumah itu ditempati, tapi penghuninya selalu saja kabur karena diteror oleh sosok arwah penasaran itu. Konon kabarnya sebelum rumah ini dibangun, di lokasi itu terdapat sebuah pohon yang pernah dijadikan sebagai tempat gantung diri. Saat wilayah ini dijadikan perkampungan, pohon itu pun ditebang.
Tapi katanya arwah si pelaku gantung diri tadi masih berada di lokasi yang sekarang dijadikan sebagai rumah yang kami tempati. Cerita yang didapat suamiku dari Pak Iwan ini langsung membuat nyaliku menjiut. Serta-merta aku merasakan malam itu seperti ada mata yang mengawasi kami. Tapi siapa aku tidak tahu. Dan celakanya lagi, malam itu pula suamiku mendapat kabar dari temannya untuk segera datang karena ada meeting mendadak untuk membicarakan next project. Malam itu aku sendirian lagi. Aku masih ingat, waktu itu jam 12 malam, mataku belum bisa terpejam. Sayup-sayup kembali ku dengar ada suara yang memanggilku. Suara itu lagi. Kali ini aku coba memberanikan diri untuk tetap terjaga. Dalam hati aku menunggu, siapa sih makhluk yang sering iseng sama aku. Tak lama tercium bau anyir, aroma yang dulu pernah akrab di indera penciumanku saat aku masih peka dengan hal-hal semacam itu. Dalam hati aku berkata, setelah ini pasti akan muncul penampakan. Dan benar dugaanku, di depan mata mulai terlihat asap tipis yang lambat laun membentuk siluet sosok wanita. Setelah ku perhatikan, sosok wanita tersebut memiliki wajah yang seram dengan rambut acak-acakan dan tulang leher seperti patah. Dalam hatiku berkata, oh ini pasti arwah gentayangan korban gantung diri yang diceritakan oleh Pak Iwan tadi siang kepada suamiku. Dalam keadaan yang takut, aku coba membaca doa sebisaku. Makhluk itu mendekatiku, namun sepertinya ada sesuatu yang menahannya. Hingga ia tak bisa terlihat dekat denganku, tapi aku tak tahu apa itu. Saat itu yang kulakukan hanya berdoa saja dan berharap agar arwah gentayangan itu segera pergi dari hadapanku. Memang akhirnya sosok arwah penasaran itu pergi dari pandanganku. Tapi sebelum dia menghilang, dia mengucapkan suatu kalimat yang bisa aku tangkap dengan jelas. Kalimat itu adalah pergi dari sini. Malam itu berhasil kulewati, tapi anehnya saat bangun tidur pagi, aku merasakan perih di bagian betis. Kulihat apa yang terjadi, dan astaga betisku terlihat memar, seperti ada bekas telapak tangan yang habis menggenggam kencang betisku. Apakah itu tangan dari arwah gentayangan yang semalam aku temui? Untung saja bukan leherku yang dicekik oleh arwah gentayangan itu. Setelah menceritakan hal ini kepada suamiku, hari itu juga aku langsung meminta pindah rumah dari situ. Kataku kemana sajalah asal pergi dari rumah itu. Mau kembali ke rumah mertua juga enggak apa-apa. Karena ternyata meskipun di rumah mertua juga ada gangguan gaib, tapi aku merasa di rumah ini jauh lebih ekstrim. Setidaknya gangguan di rumah mertua tidak pernah terjadi kontak fisik. Jadi begitu anak-anak. Jangan mengantuk ya. Jadi itu Mbak siapa? Mbak Dita, tapi dia dipanggil Rini. Iya. Oh, mungkin nama samaran kali ya. Nah, tapi dia ini apa? Keceplosan nulis dengan aslinya mungkin Rini. Ya, mungkin. Tanggapan Bang Ari gimana Bang? Bang Pengki kali. Bang Pengki. Kenapa? Dengan cerita itu arwah penasaran apakah ada? Sebenarnya kalau untuk masalah arwah penasaran, kalau dilihat dari ilmu agama, itu dari agama itu sebenarnya tidak ada. Kalau arwah penasaran itu sebenarnya tidak ada. Jadi itu kalau di Islam itu jin yang menyerupai sosok. Berarti ini ya, jin mengambil wujud ya sosok yang itu. Tapi kalau di kehidupannya dilihat dari ilmu Jawa atau yang lainnya itu itu ada. Oke. Arwah dan gentayangan itu macam-macam. Mungkin dia punya keinginan yang belum tercapai, terus dia matinya itu memang karena dibunuh, mungkin karena itu kan juga bisa. Ketiga, pesugihan. Itu arwah penasaran itu ada bisa macam-macam sebenarnya. Macam-macam ya. Jadi
Tapi kalau tadi itu dilihat itu kan tidak diterangkan karena bunuh dirinya itu karena apa? Karena apa? Tidak diterangkan, tidak. Mungkin waktu kalau di ceritanya itu tadi kan dulunya itu kan tidak ada rumah kan. Ya, di situ. pohon tadi. Jadi mungkin itu dulu Kosong. kayak hutan dulu, terus dibangun perkampungan kan. Itu kalau ceritanya kan seperti itu. Mungkin waktu itu lokasinya itu TKP-nya itu dulu masih hutan, terus buat untuk bunuh diri. Ya. Hanya kalau ceritanya seperti itu. Nah, kemudian cuma kan kita nggak tahu itu bunuh dirinya kenapa kan. Oke. Nah mungkin kalau terus yang terakhir tadi kan dia ngomong Kotak suruh fisik. pergi kan, suruh pergi dari situ. Nah kemungkinan kan dia di situ merasa terganggu karena dia Ya. tempatnya di situ. Jadi mungkin kalau ya mungkin pernah mengalami semua itu, mungkin kalau ada proyek ada itu kan mungkin ada yang pernah mengalami gangguan-gangguan seperti itu kan. Jadi itu kita akhirnya selamatan. Gangguan seperti itu. Apa mungkin waktu bangun rumah nggak selamatan? Bisa jadi kan gitu. Jadi cuma kan ini kita bangun tapi kan kita nggak tahu awal mula terjadinya sejarahnya tempat itu kan kita nggak tahu. Di situ permasalahannya gitu. Kalau jadi kalau pesugihan, jadi kan memang dia pesugihan itu memang sebenarnya tumbal. Kita nanti akhirnya jadi tumbal juga sih. Kalau kita pada akhirnya juga nanti setelah biasanya kalau tumbal itu kan orang terdekat kan, keluarga sendiri. Pasti akhirnya kita tidak bisa memberikan tumbal dan akhirnya kita jadikan tumbal dan itu akhirnya kita jadi budaknya. Oh, jadi kan ya tadi kalau dari agama itu tidak ada. Tidak ada. Tapi kalau dari ilmu gaib yang misalnya kayak tadi kejawen itu ada. Jadi ini tergantung apa? Kembali ke kita masing-masing sendiri, ya. masing-masing untuk penilaiannya. Nah tapi tadi kontak fisik yang dilakukan sama makhluk itu mencengkeram putih sampai biru itu, Lebam. sampai lebam itu gimana? Nah makanya kan kita kan juga itu tadi dari kalau kita dari Islam kan percaya ada setan kan. Nah, setan itu ada. Jin. Setan atau jin kan ada. Kalau di Al-Quran pun menjelaskan kita percaya setan itu ada. Nah mungkin kan itu yang kontak fisiknya itu di situ. Setan. Mungkin perlu selamatan dulu ya, karena di situ kan tidak diceritain. Iya. Dia langsung nempatin aja gitu Iya. kan, nggak selamatan dulu. Harusnya kan minimal kalau kita mau kontrak atau beli rumah atau Ada bikin adat rumah, yang harus Nah, dikerjakan. dulu pas kamu Harusnya pindah tahu. selamatan enggak? Waktu pindah rumah baru yang ada pocongnya itu. Enggak. Pantesan ya. Ya pantesan. Adiknya dia. Minimal kita tanya lah ibaratnya dulu itu di sini mungkin yang memang mungkin Sejarahnya apa? sejarahnya dulu tempat ini seperti apa sih? Saya yakin walaupun tidak orang tua yang tahu tapi minimal pernah dengar lah, oh tempat ini dulunya seperti ini mas. Gitu. Kalau dulu rumahnya ini malah jadi tempat pembuangan makhluk gaib. Iya. Tanahnya ya. Tanah enggak tuh, rumah. Oh, rumah sudah bentuk rumah ya. Sudah bentuk rumah dan itu belum ditempatin mas. Di tempat pembuangan. Karena kosong jadi orang pada buangnya ke situ. Terus akhirnya Mungkin satu buat tempat pembuangan dan juga memang buat pelarian memang di situ. Memang dia kan auranya kan rumah itu mungkin auranya dulu kan kalau orang Jawa cinguk gitu. oh iya benar. Ya, Gitu ya. jadi kan Kosong kan. Jadi kan menarik. Ya. Itu bisa jadi seperti itu. Bukan mungkin satu ya memang bisa buat tempat kalau orang pintar atau ya mohon maaf nih dukun gitu. Mungkin kadang pas tak gue erono, tak gue erono. Karena melihat rumah itu kosong. Karena wilayah paling dekat mungkin. Oh. Ya macam-macam ya. Terdekat yang memungkinkan gitu ya. Dan juga mungkin kan kita kayak arwah itu juga bisa minta dipindah. Aku mau pergi dari sini tapi
tolong carikan tempat. Iya. Nah, ada cerita juga. Jadi ini sepertinya arwah penasaran. Iya, penasaran. Sebenarnya bukan murni penasaran, tapi dia nggak sadar kalau dia udah meninggal. Iya. Sehingga bagi orang yang masih hidup tuh menganggap bahwa ini adalah arwah penasaran. Dia tidak terima kalau sebenarnya kalau meninggal. Dia tahunya dia masih hidup. Iya. Apalagi arwah apalagi orang yang meninggal karena kecelakaan. Iya. Atau karena dibunuh, itu kan dia belum siap untuk meninggal. Berarti kan dia masih kayak walaupun ditakdirkan meninggalnya seperti itu. Tapi kan dari yang korbannya sendiri kan memang kayak dipaksa. Kalau kayak kecelakaan atau dibunuh itu kan dipaksa. Kalau dia juga pernah ya minta didoain ya arwah. Atau iya, yang cerita yang kemarin kan, ya didatengin terus minta didoain. Nah itu dia ngomong nggak? Ngomong maksudnya aku doain dong. Iya, bener-bener ngomong. Tapi itu bener gak ya? Aku tuh berasanya kayak mimpi tapi kayak nyata. Bener-bener dia berdiri dan menangis minta didoakan gitu. Itu tolong toh aku didoain. Bisa nyata, gitu. bisa nyata. Aku juga pernah merasakan kesedihan orang yang sudah meninggal karena orang tersebut itu salah jalan. Pernah ngerasain sedihnya tuh sampai aku nangis loh. Dan merasakan bahwa orang itu ada di situ. Ya nggak perlu cerita siapa ini, tapi arwah ini seperti menyalurkan rasanya ke aku gitu. Jadi aku merasakan apa yang dia rasa. Mungkin ada juga yang merasakan seperti nanti komen di. Nah, itu kembali nanti. Kalau kita garis lurus itu namanya kayak kesurupan. Oh, aduh. Aku kesurupan berarti? Kan bisa jadi kesurupan itu. Oh, juga, itu buat merasakan. orang yang enggak itu ya. Orang yang enggak kuat mesti jadinya itu ya. Kesurupan itu kan macam-macam. Ada yang kesurupan arwah yang seperti itu, jadi dia pengen menyampaikan sesuatu, tapi tidak bisa. Nah, akhirnya dia masuk ke orang. Itu pernah tuh. Berarti kalau gini hitungannya kita bisa komunikasi dong. Bisa. Kalau yang orang yang gitu Bisa. ya. Yang kayak kita ya Mas. Bisa. Iya, berarti kayak ada mediatornya. Iya. Tapi enggak, ini cerita aja sih. Dulu waktu SMP aku punya kakak kelas. Ya enggak terlalu dekat tapi kenal lah. Sebelum meninggal itu selang berapa bulan tuh kita malah sering main. Dekat berarti ya? Selang berapa bulan lah. Sebelum meninggal Tuh. Terus itu tahu-tahu kita ketemu siang masih ngobrol. Besok paginya itu dia udah nggak masuk sekolah, katanya sakit selang seminggu, terus dikabari kalau meninggal. Nah udah nih, posisi aku kelas 2, dia kelas 3. Berarti kakak kelas. kelas. Udah, kita naikkan kelas kan, naik kelas 3. Udah ada murid baru pindahan dari Jakarta, cewek situ. Nggak tahu kenapa, terus tiba-tiba dia yang nggak pernah dulu sekolahanku itu nggak pernah ada yang namanya kesurupan dari kelas 1 sampai kelas 3. Tiba-tiba di kelas 3 itu teman yang barusan itu cewek itu tiba-tiba kesurupan. Oke lah, dibawa lah ke ruang guru. Ruang guru bawa terus ruang guru. Ruang guru itu yang ini ya, 4 les belajar itu ya. Oh iya. Online gitu. Iklan. Lanjut. Boleh endorse ruang guru? Silakan. Ini juga iklan. Anehnya dibawa ke ruang guru, tiba-tiba guru tuh datang ke kelas, yang dipanggil tuh aku. Oh oke. Jadi aku perjelas ya. Jadi ada anak baru masuk. Nah, anak baru itu kesurupan. Karena tapi anehnya baru kali itu kesurupan, sebelumnya belum pernah ada kejadian. Oke. Nah, dia kesurupan, dibawa ke ruang guru. Terus guru yang di situ manggilnya Mas Dedi. Manggil aku. Dan ternyata Aku dipanggil punya ya udahlah. Aku masuk terus ketemu sama yang masih kesurupan, cewek masih kesurupan. Sebelum aku masuk aku dengar suaranya, dia teriak-teriak. Dia teriak. Tapi setelah aku masuk lihat, dia diem. Teriak-teriaknya apa? Berontak ya. Dipegangin loh. Yang megangin 4 orang. Aku lihat yang megangin 4 orang.
Tapi begitu aku masuk, dia diam. Dia diam. Kok diam? Kok beda? Lihat ya. Enggak, lihat diam. Dia diam. Tapi dia ngeliatin aku. Dia cuma ngeliatin aja. Atau dia lemes. Nah, aku di mana? Sadar. Ceweknya. Ceweknya sadar. Kejadian pertama. Ya, lanjut. Terus habis itu udah nih jalan pertama. Kan aku juga nggak tahu suruh datang ya udah datang aja kan. Iya. Udah sembuh, udah masuk kelas lagi. Selang 3 hari gitu lagi. Cewek yang sama loh. Ya, Cewek yang sama. Udah dibawa lagi ke ruang guru, aku dipanggil lagi. Aku tanya toh, loh bu, kenapa bu kok malah saya yang dipanggil loh? Nggak tahu. Dia mintanya kamu yang datang. Waktu itu apa? Penasaran, curiga? Enggak takut? sama sekali, enggak ada curiga sama sekali. Itu yang Lempeng ya, lempeng. Lempeng. Apa ya wis lah. Maksudnya gurunya, wah ini berarti yang bisa menyembuhkan Mas Dodi. Padahal Mas Dodinya nggak tahu apa-apa. Sama tadi kan awal kejadian begitu lihat Mas Dodi Sembuh. dia kan langsung Sadar. Udah. Ya. Terus jam kedua itu udah aku masuk lagi, dia cuma ngeliatin. Tangannya cuma gini aja tangannya. Dia cuma ngeliatin diem. Udah stop. Tanya gini. Mas dipegang. Guruku yang ngomong, enggak dipegang. Tak pegang tangannya. Dia megang liatin aku. Habis itu udah Sadar. lagi. Kejadian kedua. Terus ditinggal gitu lagi. Enggak, udah. Selesai. Aku bawa ke kelas. Hari itu selesai. Selesai kejadian kedua. Kejadian ketiga selang seminggu 2 minggu lah. Lagi dengan cewek yang sama ketiga kalinya berarti kan di sekolahku ada guru yang pintar lah, dan dia dibawa dulu aku masih di kelas lah, masih jam pelajaran lah. Guru yang pintar yang aku belum pernah dari kejadian pertama kedua dia cuma diem aja, kejadian ketiga dia langsung yang datang dia sendiri. Sing iso mari mung kowe tok. Sing iso mari ke mung kowe tok. Ngomong gitu tok. Cowok gurunya. Pak maksudnya gimana Pak? Wes kita mau nono kae. Wong sing iso nganu kowe tok, tombone kowe tok. Bingung lah. Mau apa ya? Udah aku datang lagi. Udah kayak gitu lagi. Di posisinya dia tidur di atas meja gitu, kasih meja dia tiduran tuh. Dia cuma Mas. Pak gitu udah. Suaranya pelan ya? Pelan. Ya kayak tadi, manggil Rini. Udah, aku datang lagi, udah ngerombol banyak guru tuh. Udah, aku tuh ngeliatin kenapa? Aku cuma tanya kenapa? Udah tau, gak usah ngomong lagi toh. Udah yuk, gak usah ngomong lagi. Aku cuma ngomong gitu. Terus dia cuma ngangguk. Udah, sadar lagi. Aku penasaran toh ini, udah 3 kali. Udah, sebulan. Udah lah. Habis itu udah selang seminggu 2 minggu gak ada kejadian kan? Gak ada kejadian. Ya kan aku penasaran sama itu guruku kan ngomong kan. Iya. Nah, aku tanya, loh Pak, sebenarnya apa toh Pak? Kok kayak gitu Pak? Semat gue ini mirip gue. Nah, kok bisa mirip aku? Kelingan lah, kakak kelasmu. Aku langsung mikir, nah kelasku siapa Pak? Gue loh. Itulah. Inisial. Cewek pas cowok sih? Cowok. Cowok. Dit, aku baru nggak. Sebelum di kejadian itu pas siangnya itu, jadi itu potongan rambut sama wajah itu hampir sama. Mirip ya. Mirip. Jadi dulu kan zaman rambutnya rambut jambul. Please, semua rambutnya agak jambul. Dan itu dia juga rambutnya seperti itu. Sebelum meninggal. Siangnya masih ketemu, rambutnya sama aku. Aku tanya sama yang kesurupan juga. Memang apa tuh Pak? Apa Mas? Itu apa namanya? Itu tuh kangen sama kamu. Jadi karena itu mirip sama kamu, dia tuh ingat kamu sama kamu. karena itu tadi frekuensi sering main Apalagi kan di saat terakhirnya, saat sebelum dia meninggal kan pas posisi terakhir itu deket-deketnya kan sama Mas Dodi ini kan. Bersohib. Lagi sohiban banget gitu loh. Berarti ketika dia meninggal mungkin dia dia belum merasa siap. nyaman berada di samping Mas Dodi. Kalau Mas Dodi dia nyaman. Nah, jadi gini, waktu kesurupan itu kenapa sama si cewek itu terus? Karena mungkin cewek itu memang bawaannya bisa kesurupan. Karena kan nggak semua orang gampang loh. Ya, jadi orang yang belum pernah kesurupan terus kesurupan Kan jadi langganan ya? itu terus gampang. Ada tempat. Iya bener sih, aku juga ada temen yang gitu. Itu satu. Kedua, biasanya auranya cocok dengan dia. Kalau dari Jawa itu udah tentunya
mungkin sama dia itu kan. Ya, ya ngeri juga ya. Maksudnya kan kita nggak tahu. Ya kita kan pernah ngalami juga kan. Ya. Nah, Nah kalau dulu ya kesurupan itu arwah, ya itu aku sebutnya arwah sih karena dia kan Ya. apa namanya mewujud jadi miske ya, itu kan miske. Nah waktu itu gimana ya kesurupan itu kan, terus habis makan tuh, ya. habis makan kekenyangan, mau mengeluarkan energi itu males gitu loh. Jadi Posisi lagi makan. oh iya. Itulah jeleknya kita maksud. Nah dia tak Diberi tugas tapi keenakan makan. ditanyain tuh dia apa namanya apa kamu siapa, dia mengaku bahwa dia adalah ini. Nah kamu meninggalnya kenapa? Ini. Meninggalnya di waktu itu di roda paksa ya, diperkosa oleh tentara Jepang. Ceritanya gitu. Nah dengan entengnya karena aku tahu bahwa mereka punya trauma, aku bilang aja kamu keluar nggak? Kalau kamu nggak keluar apa milih tentara Jepang? Keluar tuh. Soalnya mereka masih menyimpan Trauma kan memori. tetap di bawah. Nah, Tetap trauma. akan tetap di Ya bawah. kayak Mas Dodi ini kan temannya masih menyimpan kenangan, masih menyimpan apa ya rasa pertemanan. Jadi dia saat terakhirnya tuh masih akan selalu ingat gitu. Nah dia terakhirnya kenapa, matinya kenapa, dia akan ingat itu terus gitu. Dan kenapa dia kalau ya dipegang orang yang seperti yang dipegang tadi itu dia berontak? Karena dia merasa terancam gitu. Terancam. Oh, saya tuh pengennya di sini. Ngopo aku ra itu? Berarti hanya orang ini aja yang bisa. Iya. Makanya teriak-teriak tadi. Karena begitu lihat Mas Dodi, dia tenang. Udah, mau dia pengennya itu memang lihat Mas Dodi. Ya kenangan terakhirnya kan. Setelah dia melihat apa yang dia inginkan ya sudah. Tapi kan posisi dia belum keluar, masih di situ. Nah ini adalah berarti pikiran mengendalikan perasaan. Aku pernah gini, ya mungkin ini sama kalau misalnya nanti ketika mati itu rasanya seperti ini. Aku donor darah nih, donor darah, terus posisi belum makan, maksudnya belum sarapan, dan dalam waktu yang bersamaan kebelet pup. Kenapa sih harus berhubungan dengan pup kalau dengan mas ini? Sudah rasanya dari. Ya, rasanya aneh. Jadi pagi-pagi belum sarapan, perut lapar nih, tapi di waktu yang bersamaan kebelet pup, kebelet boker gitu loh. Aneh rasanya. Tapi di saat bersamaan juga aku harus donor darah karena nomor urut antrianku dan panggil nih. Oke, ambil darah nih. Set. Biasanya sih oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah hari itu aku berdiri gini, darah itu rasanya kayak turun loh dari kepala. Set gitu. Nah, tapi aku paksain untuk tetap jalan. Sampai tiba-tiba di tangga aku pingsan. Pas pingsan tuh aku lagi minum apa ya? Susu. Kan dikasih susu ya. Pingsan. Berapa detik gitu mungkin. Nah, disadarin nih. Bangun-bangun yang pertama aku ingat apa? Susu. Ya kan Memori terakhir. Karena Oh, iya. Bangun-bangun mana susuku gitu. Bukan aku ngopo ya. Rak. mana susu? Mana susuku lah. kali memang tidak lagi ngapa-ngapa ya, jadi mungkin aku nih. Nah, iya. Karena Dia juga kalau biasanya kalau aku nih gitu, karena begitu dia buka mata kan beda dia dari yang terakhir dia lihat mau pingsan sama dia buka mata setelah sadar, karena dia beda lah aku nih kan gitu. Nah, temanku juga nih. Apa? Solusinya tadi ya yang untuk Solusinya apa? Maksudnya Oh, tadi yang Mbak Rini. Mbak Rini atau Mbak Dita ya. Mungkin namanya Ditari. Mungkin iya. Iya. Bukan ditaleni ya. Dita Sulistiari. Ah, Oh iya. cocok banget. Mungkin untuk maksudnya untuk perbandingan aja, maksudnya nanti mungkin tetap itu kan rumah dari saudara atau temannya tadi ya. Temennya, saudara temennya. Nah, itu kan mungkin karena dibikin selamatan di rumahnya tersebut, jadi
syukur-syukur memang kalau dia merasuki orang, dia minta tahu, jadi kita tahu maksudnya apa kan. Tapi minimal kita sudah buat selamatan buat dia, buat arwah yang di situ kita selamatan dan semoga tidak ada. Iya. Mungkin karena nggak selamatan juga ya. Tadi kan nggak diceritakan, dia kan langsung nempatin aja Ya. gitu kan. Setelah survei seminggu terus nempatin, nggak diceritain. Padahal curhatnya panjang. Ada selamatannya, nggak ada. Padahal kalau selamatan kita ke sana ya. Lumayan nih, Pokoknya juga ya, kan. pokoknya kalau makan-makan, atau makan-makan, prasmanan, Jangan lupa panggil tim Mistori. siap menghabiskan.